Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Muhammad Thorik Langlang Buana, SEM MPSD, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Safira. Perkenalkan, nama saya Marcella. Dan nama saya Senior Aulia dengan NIM 44122010119. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai peradaban Islam di Indonesia, dari awal masuknya Islam, perkembangan kerajaan Islam, hingga pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Baik, kita mulai dari definisi. Peradaban Islam di Indonesia merujuk pada perjalanan dan pencapaian umat Islam di Nusantara yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti agama, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Peradaban ini tumbuh melalui perpaduan antara ajaran Islam dengan tradisi lokal yang telah ada sebelumnya, sehingga menciptakan karakteristik unik yang menjadi ciri khas masyarakat Muslim di Indonesia. Interaksi ini tidak hanya memperkaya budaya lokal, tetapi juga melahirkan identitas Islam yang khas dan berakar kuat di tanah air. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa peradaban Islam di Indonesia itu adalah hasil akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang telah hidup di masyarakat. Nah, jadi bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia? Next. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional yang ramai sejak abad ke-7 hingga abad ke-13. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam membawa agama Islam ke Nusantara. Melalui aktivitas perdagangan ini, terjadilah interaksi budaya dan agama yang perlahan memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Next. Nah, dari proses tersebut muncullah teori-teori tentang asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat yang menyatakan bahwa pedagang dari Gujarat, India, membawa Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Pendapat ini didukung oleh tokoh seperti Christian Snook dan Penelope seperti bukti batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang dianggap mirip dengan gaya Gujarat. Lalu yang kedua ada teori Arab yang menyebutkan bahwa Islam langsung datang dari Arab sejak abad ke-7 dengan bukti keberadaan komunitas Muslim di Baru, Sumatera. Lalu ada teori Persia yang menekankan pengaruh budaya Persia dalam tradisi Islam di Indonesia, seperti seni kaligrafi dan kesenian lainnya. Adapun teori Cina yang menyatakan bahwa pedagang Muslim dari Cina juga turut berperan dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Seperti hubungan dagang dan komunitas Tionghoa Muslim seperti di wilayah pesisir Jawa. Nah, jadi sebenarnya teori tentang masuknya Islam ke Indonesia itu tidak hanya 4 ini saja, masih ada banyak versi dan pendapat yang masing-masing punya bukti sejarahnya sendiri. Tapi kalau dilihat secara umum, semuanya tuh menganggap Islam masuk ke Indonesia itu melalui berbagai jalur dan bangsa yang berbeda, yang tentunya semuanya berkontribusi dalam menyebarkan Islam ke masyarakat setempat. Baik, selanjutnya ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang ramah dan suka berbaur dengan bangsa lainnya. Tak sedikit pula bangsa lain pun mendatangi wilayah Indonesia untuk menjalin hubungan antar dagang. Berikut kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 di Aceh dan didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Sumatera. Samudra Pasai berfungsi sebagai jembatan antara pedagang Muslim dari Timur Tengah dengan masyarakat lokal, sehingga memudahkan penyebaran ajaran Islam. Melalui interaksi antara pedagang dan penduduk setempat, ajaran Islam mulai diterima oleh masyarakat setempat. Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam yang menghasilkan banyak sekali ulama yang kemudian menyebarkan ajaran Islam di daerah lainnya. Selanjutnya ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada awal abad ke-16 yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah, Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan ini juga dikenal karena peran Wali Songo atau 9 wali yang berkontribusi besar dalam dakwah Islam.
Wali Songo menggunakan pendekatan budaya dan sosial untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Masjid-masjid yang dibangun di Demak menjadi pusat kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Selanjutnya ada Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang berpengaruh di Pulau Jawa, yang didirikan pada abad ke-17 oleh Senopati Ing Alaga di bawah Sultan Agung yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Mataram mencapai puncak kejayaannya dengan menyatukan berbagai daerah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menjadikan kekuatan utama di pulau tersebut. Kesultanan Mataram berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Sultan Agung mendorong terus proses Islamisasi dengan membangun masjid-masjid dan lembaga pendidikan Islam. Ia juga mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga masyarakat lebih mudah menerima agama ini. Adapun kerajaan-kerajaan lainnya, yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, yang sangat dihormati karena peran mereka dalam dakwah dan akulturasi budaya. Berikut adalah nama dari 9 tokoh Wali Songo tersebut. Yang pertama itu ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau sering dikenal dengan Sunan Gresik. Beliau adalah seorang pelopor penyebaran Islam di daerah Jawa Timur. Beliau menggunakan pendekatan sosial seperti membantu masyarakat dengan pengobatan gratis dan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat. Beliau juga mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Yang kedua itu ada Sunan Ampel atau nama aslinya itu Raden Rahmat. Berperan sebagai pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya dan tokoh penting dalam pembentukan Kesultanan Demak. Beliau ini mengajarkan ajaran Islam melalui pendidikan di pesantren dan membimbing murid-muridnya, termasuk Raden Patah yang menjadi Sultan Demak. Yang ketiga itu ada Sunan Bonang atau nama aslinya itu Raden Mahdum Ibrahim. Beliau ini penyebar Islam di daerah pesisir utara Jawa. Beliau ini menggunakan seni musik tradisional seperti gamelan untuk menyampaikan ajaran Islam. Beliau juga menciptakan tembang-tembang Islami yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi tembang-tembang itu adalah sebuah puisi yang berbahasa Jawa atau Sunda, tapi disampaikan itu dengan nyanyian. Yang keempat itu ada Sunan Derajat atau nama aslinya itu Raden Qasim. Fokus pada dakwah sosial dan kesejahteraan masyarakat. Beliau ini membantu masyarakat miskin dan mengajarkan nilai-nilai Islam melalui tindakan nyata, seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Lalu yang kelima itu ada Sunan Giri atau nama aslinya itu Raden Paku. Beliau adalah pendiri pesantren di Giri, Gresik, yang menjadi pusat pendidikan Islam. Beliau menggunakan pendidikan formal di pesantren dan juga menyebarkan Islam ke wilayah luar Pulau Jawa seperti daerah Sulawesi dan juga Maluku. Sebelumnya dulu. Jadi selain yang ini tuh masih ada 4 lagi. Jadi yang keenam itu selanjutnya ada Sunan Kalijaga atau nama aslinya itu Raden Said. Beliau ini Raden Said ini menyebarkan Islam di beberapa daerah seperti Cirebon, Indramayu, dan juga Demak. Beliau itu menyebarkan agama Islam melalui akulturasi budaya seperti pertunjukan wayang dan juga menciptakan beberapa lagu daerah. Salah satu contohnya itu seperti Gundul Pacul. Lalu yang ke-7 itu ada Sunan Kudus. Nama aslinya itu Jafar Shadiq. Beliau ini seorang pemimpin pemerintahan di daerah Kudus. Lalu beliau ini menyebarkan agama Islam melalui pendekatan sosial, terutama kepada masyarakat beragama Hindu dan juga Buddha, dengan membangun masjid yang memiliki arsitektur menyerupai sebuah candi.
untuk menarik perhatian masyarakat yang beragama Hindu. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal sebagai wali al-ilmi karena keahliannya dalam tafsir, tauhid, dan juga fikih. Yang ke-8 itu ada Sunan Muria atau nama aslinya itu Raden Umar Said. Sunan Muria ini adalah anak dari Sunan Kalijaga. Beliau ini menyebarkan Islam di beberapa daerah terpencil seperti pegunungan dan juga di pesisir sekitar daerah Kudus. Beliau ini menyampaikan atau menyebarkan agama Islam seperti ayahnya, yaitu melalui akulturasi budaya, pertunjukan wayang. Selain itu, beliau juga mengajarkan masyarakat untuk bercocok tanam dan juga melakukan transaksi jual beli. Lalu ada yang terakhir yaitu yang ke-9, Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau ini seorang pendiri kesultanan di Cirebon dan juga Banten. Beliau ini menyebarkan Islam melalui pernikahan. Sunan Gunung Jati memiliki atau menikahi 6 orang istri dan juga melalui politik untuk memperkuat pengaruhnya. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memanfaatkan perdagangan dan hubungannya dengan para tokoh-tokoh penting di daerah Cirebon, Banten, dan juga Demak untuk menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya ini ada pengamatan penerapan dari peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada pendidikan dengan mendirikan pesantren, madrasah, dan juga perguruan tinggi Islam berperan penting dalam mengajarkan agama dan membentuk karakter masyarakat. Yang kedua itu ada seni dan budaya. Wali Songo menggunakan seni lokal seperti wayang dan juga gamelan untuk mengajarkan Islam secara damai dan mudah untuk diterima oleh masyarakat. Yang ketiga itu ada sistem pemerintahan. Kesultanan Islam seperti Demak dan juga Mataram menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan, termasuk zakat dan peradilan syariat. Yang keempat ada ekonomi. Sistem ekonomi berbasis syariah seperti kejujuran dalam perdagangan dan pengelolaan zakat telah diterapkan sejak zaman kesultanan dan hingga saat ini. Yang kelima itu ada tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi, tahlilan, dan juga ziarah makam wali mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang selanjutnya itu apa saja masalah yang dialami dalam peradaban Islam di Indonesia menurut beberapa artikel jurnal. Sejarah singkat konflik intra umat Islam di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 masalah utama. Yang pertama, konflik ideologis antara kaum muslimin yang berorientasi kepada ideologi kebangsaan dan kaum muslim yang ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Yang kedua, konflik organisasi dan paham keagamaan. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu konflik mengenai hakikat dan arah kebudayaan nasional. Dan ternyata ketiga masalah konflik ini ternyata masih berkembang sampai sekarang. Next. Nah, ini tadi contoh yang kedua tadi yang konflik antara keagamaan dan organisasi. Contoh yang sering kita temukan yaitu perselisihan antara kaum muda seperti MU dan kaum muda seperti Muhammadiyah atau NU dan kaum tua yang disebut kaum tua seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Contoh singkat yang sering kita temui perselisihan antara MU dan NU itu penentuan tanggal 1 Ramadan. Terkadang karena peraturan dari MU dan NU ini yang berbeda, terkadang dari hingga membuat penentuan tanggal 1 Ramadan ini menjadi hari yang berbeda hari antara NU dan MU. Contoh yang kedua yaitu pelaksanaan tahlilan. Menurut NU tahlilan ini
kita dianjurkan untuk tahlilan untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Namun, menurut orang-orang Muhammadiyah, tahlilan ini tahlilan ini dianggap sebagai bid'ah atau musyrik dan hanya membuang uang. Karena dianggap kita menyembah terhadap orang-orang yang dianggap suci. Next. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah peradaban Islam di Indonesia adalah perjalanan agama Islam masuk ke Indonesia. Perjalanan ini tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang lama, sekitar berabad-abad, dan perjuangan yang matang. Karena dengan masuknya ajaran Islam dari agama Islam ke Indonesia akan mempengaruhi tradisi yang ada sebelum ajaran Islam masuk ke budaya tersebut. Ya, terjadi akulturasi antara budaya sebelumnya dengan budaya Islam yang masuk ke Indonesia. Maka perlu adanya pengadaptasian antara ajaran Islam dengan budaya setempat. Peradaban ini juga menimbulkan berbagai konflik yang bahkan terus terjadi sampai sekarang. Seperti yang saya katakan tadi. Next. Lalu yang terakhir, apa menurut kelompok kami tentang pembahasan ini? Islam masuk Indonesia lewat perdagangan sejak abad 17 hingga ke-13. Ada beberapa teori asal-usulnya yang tadi disebutkan dari teori dari Gujarat, dari Arab, Persia, dan dari Cina. Islam berkembang pesat melalui kerajaan-kerajaan seperti Sabda Pasai, Demak, Mataram, dan lain sebagainya. Serta peran besar dari Wali Songo dalam dakwah dengan peradaban budaya. Peradaban Islam ternyata mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti pendidikan, yaitu pesantren, ekonomi, yaitu zakat dan perdagangan syariah, seni budaya dengan wayang dan gamelan, dan pemerintahan seperti kaum Islam dan hukum Islam di Kesultanan. Namun ada juga konflik dalam saudara Islam di Indonesia, terutama soal perbedaan ideologi dan paham keagamaan antara kelompok reformis yaitu Muhammadiyah dan tradisionalis yaitu NU. Meskipun begitu, Islam tetap berkembang dengan akulturasi budaya lokal, menciptakan identitas Islam Nusantara yang khas. Sampai sekarang dakwah Islam terus beradaptasi, termasuk lewat media digital. Yang terpenting, keberagaman dalam Islam harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Cukup Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata karena yang benar datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.